Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dionysius Marcel Ginting, Zulfikar Ali Ritonga, Dwi Utami Cahyati, Rinanda Suci Syafitri, dan saya sendiri, Dava Febrianda. Kami dari kelompok 2 membawakan materi yang berjudul Konsep Kepemimpinan Operasional. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan pengertian kepemimpinan operasional. Kepemimpinan operasional merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk menyelenggarakan atau mengoperasikan suatu lembaga agar mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan operasional itu bersifat pengawalan atas kebijakan yang diambil pimpinan dan organisasi. Pengawalan tersebut bersifat kontrol sehingga pemimpin akan terus-menerus berada dalam organisasi yang dipimpin demi tercapainya tujuan organisasi tersebut, yang dimana dalam kepemimpinan operasional ini seorang pemimpin dituntut untuk mampu berkomunikasi secara strategis, emosional, dan taktis kepada para anggotanya. Kepemimpinan operasional akan menciptakan dan membimbing anggota-anggota kreatif yang akan dibentuk menjadi pemimpin-pemimpin baru yang lebih cemerlang di kemudian hari. Kepemimpinan operasional itu berbeda dengan kepemimpinan administratif. Perbedaannya terdapat pada pola komunikasi antara pemimpin dan anggota-anggotanya. Pemimpin yang menerapkan kepemimpinan administratif akan memiliki pola komunikasi yang kaku antara pemimpin dan anggota-anggotanya, sehingga akibat yang terjadi jika seorang pemimpin menerapkan kepemimpinan administratif yaitu merugikan lembaga atau organisasi tersebut. Sedangkan pemimpin yang menerapkan kepemimpinan operasional akan memiliki pola komunikasi yang baik dengan anggota-anggotanya, sehingga tujuan dari organisasi tersebut akan mudah tercapai dan anggota-anggotanya akan mendapatkan bimbingan menjadi seorang pemimpin yang cemerlang di masa depan. Ciri dan kompetensi kepemimpinan operasional. Istilah kepemimpinan operasional ini sebagai bentuk kepemimpinan yang berfungsi sebagai pengawalan atas kebijakan yang diambil pemimpin dan lembaga. Pengawalan akan bersifat kontrol dan sekaligus sebagai pendamping atau partner dengan semua anggota atau bawahan. Sehingga fungsi pemimpin akan terus-menerus berada dalam atmosfer atau berada dalam komunitas yang dipimpinnya. Dia secara aktif dan proaktif dalam mengembangkan visi yang dimilikinya, tidak saja dalam tataran administratif tetapi secara langsung ada di lapangan perjuangan. Secara praktis, kepemimpinan operasional berbeda dengan kepemimpinan administratif. Perbedaannya berada pada pola komunikasinya. Pola komunikasinya dengan anggota dan bawahannya dalam organisasi atau lembaga. Model kepemimpinan administratif akan cenderung kaku pada proses komunikasi pemimpin dan bawahannya. Hal ini berbeda dengan kepemimpinan operasional, di mana pola komunikasi pemimpin dengan bawahannya berlangsung dengan baik, di mana pemimpin menganggap bawahannya sebagai rekan kerja atau kolega. Kepemimpinan administratif sebagai model kepemimpinan yang dipimpinnya menitik beratkan kepada ketuntasan administratif, baik dalam pembuatan target, implementasi strategi pencapai targetnya. Pemimpin hanya akan berkait dengan duta serta fakta administrasi di belakang meja ruang kerja sang pemimpin. Kepemimpinan operasional akan menutur seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi secara emosional, strategis, dan taktis. Pola komunikasi ini akan dirasakan oleh komunitas sebagai kehangatan yang sekaligus mencerdaskan komunitas yang ada. Pola komunitas pemimpin operasional akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru yang akan lebih cemerlang di kemudian hari. Karena kepemimpinan operasional selalu akan memberikan inspirasi bagi anggota komunitas yang memiliki potensi kepemimpinan. Misalnya untuk mengukur efektivitas kepemimpinan operasional pada tingkat prodi pada suatu perguruan tinggi. Tercermin dari efektivitas pemimpinan prodi dalam mengarahkan dan mempengaruhi semua unsur dalam prodi dalam penyusunan mind map.
penyusunan kurikulum, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan administrasi prodi. Kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi atau lembaga dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut yang diindikasikan sebagai yang pertama membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai norma moralitas dan bertanggung jawab memimpin lembaganya atau identitasnya. 2. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan. 3. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan orientasi. 4. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisiensi. 5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi. Kepemimpinan operasional di lembaga pendidikan. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan dapat memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur. Pola kepemimpinan menerapkan yang pertama, prinsip partisipasi demokratik dalam semangat kebersamaan. Yang kedua, pendekatan sistem, pimpinan menjaga kekompakan antara subsistem dan hambatan ditelusuri kemudian dipecahkan secara transparan. Yang ketiga, prinsip pemberdayaan melalui manajemen steering di mana pimpinan memberikan kebebasan berinovasi dan berkreasi pada bawahan kemudian mengarahkannya. Dan yang terakhir, memperhatikan kebijakan diarahkan kepada multiple effect bagi keseluruhan program, mekanisme evaluasi dan kontrol berorientasi. Mekanisme sistem pengelolaan antara lain yang pertama, hal yang bersifat instruktif. Hal-hal yang bersifat instruktif sentralistik diputuskan oleh dekan yang kemudian didelegasikan ke bawahan. Yang kedua, hal-hal yang bersifat koordinatif. Keputusan diambil melalui rapat-rapat. Yang ketiga, hal-hal yang bersifat otonomis. Keputusan diserahkan kepada subsistem yang diberikan hak untuk memutuskan. Dan yang terakhir, hal-hal yang bersifat konsultatif. Keputusan diambil setelah adanya kesepakatan. Fungsi kepemimpinan operasional. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu 1. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya, yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya, konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.
Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus yakin merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. 5. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diselenggarakan dalam aktivitas kepemimpinan secara integral, yaitu pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja, mampu memberikan petunjuk yang jelas, berusaha mengembangkan kebebasan berpikir, dan mengeluarkan pendapat, mengembangkan kerjasama yang harmonis, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai batas tanggung jawab masing-masing, menumbuh kembangkan kemampuan memikul tanggung jawab, dan pemimpin harus mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali. Studi kasus kali ini berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Operasional Tingkat 4 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu. Pegawai negeri sipil atau PNS merupakan unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok aparatur yang dibutuhkan untuk menjalankan peran tersebut adalah aparatur yang memiliki insan yang beriman, bertakwa, berbudi luhur, adil, profesional, dan sadar akan tanggung jawabnya. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat 4, menerangkan bahwa pendidikan pelatihan kepemimpinan tingkat 4 atau Diklat PIM 4 diselenggarakan untuk membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan menjadi pemimpin operasional yang mampu menerapkan kompetensi yang dimilikinya. Peneliti akan melakukan penelitian Diklat PIM tingkat 4 pada angkatan 35, di mana peserta yang ditunjuk untuk mengikuti Diklat PIM tingkat 4 harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada. Jumlah peserta Diklat PIM tingkat 4 pada angkatan ini berjumlah 30 orang. Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dituntut untuk menunjukkan kemampuannya dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan dalam bentuk proyek perubahan. Diklat PIM 4 ini dikhususkan bagi aparatur yang menduduki atau memiliki jabatan struktural eselon 4 atau kepala seksi yang bertujuan untuk membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan menjadi pemimpin operasional yang mampu menerapkan kompetensi yang dimilikinya seperti yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013. Kebijakan Diklat PIM 4 ini diharapkan dapat membentuk seorang pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan operasional yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Dengan itu, agar tercapainya tujuan Diklat PIM 4 harus dimaksimalkan dengan fasilitas yang memadai dalam pelaksanaannya. Dalam indikator struktur birokrasi ini dapat dijelaskan bahwa visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu telah dijadikan acuan dalam implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 4 di Kota Palu. Hanya saja belum ada standar operasional prosedur atau SOP baku yang ditetapkan dalam mengatur mekanisme dan tata cara dalam pelaksanaan Diklat PIM tingkat 4 dan hanya mengacu kepada peraturan pemerintah dan peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sehingga struktur birokrasi dalam pelaksanaan Diklat PIM tingkat 4 belum berjalan dengan efektif.
Kesimpulan, kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi misi ke dalam kegiatan operasional pada organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin operasional harus mampu melakukan komunikasi dua arah secara strategis, emosional, dan taktis. Kepemimpinan operasional ini bersifat pengawalan atau kebijakan yang diambil pemimpin atau organisasi. Pola komunikasi kepemimpinan operasional yaitu sikap dengan bawahannya berlangsung dengan baik, di mana pemimpin menganggap bawahannya sebagai rekan kerja atau kolega. Kepemimpinan operasional merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk menyelenggarakan atau mengoperasikan suatu lembaga agar mencapai visi misi dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan operasional dalam lembaga pendidikan yang lebih banyak berkonsentrasi pada permasalahan anggaran dan persoalan administratif lainnya, tetapi juga memerlukan pimpinan yang mampu menciptakan sebuah visi dan semua komponen individu yang terkait dengan tenaga pendidikan. Pemimpin yang diperlukan dalam pengolahan lembaga pendidikan. Fungsi kepemimpinan yaitu fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Baiklah, sekian hasil materi yang dapat kami sampaikan dari kami kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.